Canva saat ini hadir sebagai solusi untuk bisa membuat beragam karya yang dibutuhkan guru. Jika kita sudah berlangganan Canva for Education yang ditandai sudah ada kelas work di sini ya, seperti ini ada kelas sang pengajar begitu yang menunjukkan Canva kita sudah Canva for Education, maka kita akan bisa memiliki beragam fitur untuk dunia pendidikan yang sesuai dengan tugas pokok kita sebagai pendidik ataupun guru. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan berbagai template desain yang menarik gitu ya, mulai dari whiteboard ya untuk membuat peta konsep, membuat presentasi ya, membuat video, membuat infografik. Ini yang saat ini sedang marak digunakan terutama oleh rekan-rekan yang bergabung di pendidikan guru penggerak. Infografik atau infografis ini menjadi salah satu desain yang bisa digunakan, salah satu bentuk publikasi untuk menunjukkan aksi nyata maupun demonstrasi konseptual yang dibutuhkan oleh para calon guru penggerak. Nah, kita juga bisa memanfaatkan Canva for Education ini untuk beragam keperluan ya, beragam keperluan. Sebagai contoh di sini kita bisa membuat quotes atau kata mutiara, kita bisa membuat infografik, kita bisa membuat kurikulum vitae ya atau resume tentang diri kita, kita bisa membuat kolase dari foto-foto. Nah, ini akan sangat menarik jika kita memiliki berbagai kegiatan yang tidak kalah pentingnya. Kita juga bisa membuat beragam poster, flyer ya, banner untuk publikasi. Bahkan kita juga bisa membuat RPP dengan desain yang sangat menarik. Selain itu, kita juga bisa membuat berbagai publikasi kegiatan sesuai yang kita butuhkan. Nah, bagaimana cara membuat berbagai karya ini? Pada tutorial kali ini kita nanti akan fokus ke salah satu produk ya yang berupa infografik atau infografis. Nah, salah satu contoh yang sudah dibuat di sini menggunakan platform Canva adalah infografis mengenai refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, ini adalah contoh infografik yang bisa kita buat ya, yang memuat ada judul, ada gambar, kemudian ada ikon dan poin-poin penting dari pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Nah, bagaimana cara membuat infografis seperti ini? Pastikan selalu simak tutorial ini langkah demi langkah, jangan dilewati. Jangan lupa jika belum subscribe channel ini, disempatkan dulu subscribe sehingga nantinya teman-teman, sahabat semua tidak akan ketinggalan update video terkini dari channel Sang Pengajar. Baik, kita akan memulai bagaimana cara membuat infografik menggunakan Canva untuk mendukung tugas-tugas kita sebagai calon guru penggerak maupun tugas-tugas guru secara umum ketika kita harus membuat publikasi berupa infografik gitu ya. Nah, kita akan mulai. Yang pertama, pastikan kita sudah masuk ke canva.com dan pastikan kita juga sudah bergabung di akun Canva for Education ya. Cara mendapatkan Canva for Education sudah dikupas di tutorial sebelumnya. Silakan simak di deskripsi video ini, sudah disertakan juga link untuk panduan atau tutorialnya. Nah, jika kita sudah sampai di sini, maka silakan langsung kita ke template yang ada di sebelah kiri, menu yang ada di sebelah kiri. Di sini ada template, kita klik saja. Nah, di sini kita akan mendapatkan berbagai template yang siap pakai, begitu tinggal kita edit. Nah, kita akan fokus ke education infographic yang ada di sini. Tinggal kita klik see all untuk melihat semua desain yang disediakan. Nah, ini adalah tampilan template infografik yang bisa kita manfaatkan. Nah, kalau kita lihat di sini berbagai infografik yang disediakan cukup menarik.
pastikan kita memilih template yang sesuai ya, template yang sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan infografik yang mau kita buat ya. Oke. Sebagai contoh saya akan fokus ke template yang sebelah sini ya, ada tip for consistency in business ya. Secara tampilan warna saya sangat senang dengan komposisi warnanya yang sangat kontras begitu, ada gelap ada terang sehingga akan lebih terbaca. Kita akan menggunakan template ini, tinggal kita klik saja begitu. Nah, ini adalah template dari infografik yang sudah tersedia dan nantinya akan kita gunakan. Kita bisa scroll ke atas ke bawah, kita bisa zoom ya, di sebelah pojok kanan bawah ini bisa kita atur besar kecilnya sehingga nantinya ketika kita melakukan editing akan lebih mudah begitu ya. Nah, pastikan sebelum kita membuat infografik seperti ini, karena kita nanti tinggal edit kontennya saja, maka pastikan kita sudah menyiapkan bahannya ya, menyiapkan bahannya. Nah, oh ya, jangan lupa kita juga bisa mengubah nama proyek yang sedang kita kerjakan ini yang di sebelah atas ini bisa kita ganti gitu ya. Misalkan kita ganti dengan KHD infografik misalkan seperti ini. Nah, ini namanya sudah berubah. Nah, kita bisa mengganti teks yang ada di sini maupun ikon, gambar yang ada begitu. Sebagai contoh saya ingin mengubah kata tips di sini ya, kata tips di sini. Nah, ini tadi sudah disampaikan, pastikan kita siap bahannya dulu ya. Siapkan bahannya dulu, bisa di Microsoft Word, bisa di Notepad seperti yang tampak pada layar begitu, disiapkan dulu. Saya ingin mengawali dengan kata refleksi misalkan, maka kata tips ini saya double klik, saya ganti dengan refleksi begitu. Apabila hurufnya terlalu besar bisa kita perkecil seperti ini, bisa kita geser, bisa kita atur biar lebih memanjang. Nah, kita juga bisa mengecilkan dengan cara ditarik sebelah pojoknya begini. Oke, seperti ini jika sudah bisa kita atur tata letaknya seperti ini, kita atur kanan kiri. Oke ya, silakan diatur sedemikian hingga judul itu menarik sesuai dengan konsep kita. Lanjut, kita ingin memasukkan kata pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka di bagian for business kita double klik. Nah, seperti ini. Seperti pada langkah sebelumnya, ini kita bisa atur kanan kirinya seberapa, kemudian besar kecilnya juga bisa kita atur. Oke, seperti ini ya, bisa kita atur. Nah, kita sudah memiliki teks judulnya gitu ya, teks judul sudah kita miliki, bisa kita atur ulang posisinya, silakan diatur. Nah, kemudian untuk menambahkan gambar, karena yang ingin kita buat di sini tadi adalah gambar ya. Kita lihat dulu contoh yang sudah kita buat gitu sebagai pembanding. Nah, ini yang tadi sudah kita buat akan kita gunakan sebagai contoh begitu. Saya perbesar dulu tampilannya. Oke, kita akan bandingkan di sini. Nah, di sini ada judul, ada foto Ki Hajar gitu ya. Nah, di bagian atas ini kita juga bisa mengatur karena fotonya akan kita taruh di tengah misalkan, maka elemen ini bisa kita pindah agak geser ke pojok misalkan seperti itu. Kemudian untuk menambahkan foto kita bisa menggunakan menu upload yang ada di sebelah kiri ya, agak atas ini kita klik upload. Kemudian kita bisa klik upload file, lalu kita cari filenya ya, kita cari filenya. Silahkan dicari filenya jika sudah, nanti misalkan kita ingin menambahkan gambar ini gitu ya, tinggal kita klik open. Oke. Nanti tanda berhasil adalah gambar yang kita upload itu akan muncul di sebelah kiri, tinggal kita klik, tahan, kemudian kita seret ya. Atau istilahnya adalah drag and drop, kita klik, tahan, diseret, dibawa ke desain ini gitu. Nah, ini bisa kita atur posisinya sesuai dengan keinginan begitu. Ini bisa kita atur besar kecilnya. Jangan lupa jika mengatur sebelah pojok gitu ya, sebelah pojok yang diatur, judul ini bisa kita atur ulang posisinya agar tidak terlalu berdekatan dengan foto, dan begitu seterusnya. Silakan dilakukan. Judul gambar sudah berhasil kita buat. Kemudian untuk step 1 misalkan kita ingin menuliskan intisari pemikiran yang pertama begitu ya. Apa intisari pemikiran yang pertama? Misalkan kita ingin menambahkan ini teks ini. Saya blok, saya copy ke sini.
Itu saya letakkan, kemudian keterangan di bawahnya tinggal kita copy saja. Maka langkah paling awal pastikan kita sudah menyiapkan konsepnya dulu. Nah, kita tinggal copy paste gitu ya. Itu untuk intisari 1, kemudian intisari 2 saya ambilkan dari sini. Baik, saya akan melakukan secara lebih cepat. Baik, untuk menyamakan di bagian step ini kita hapus kata stepnya sehingga hanya menunjukkan poin pemikiran 1, 2, 3, 4 gitu ya. Silahkan nanti disesuaikan sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, sampai di sini kita sudah membuat infografis berupa judul, ada foto, ada poin-poin penting begitu sesuai yang kita inginkan. Namun jika kita lihat maka di sini icon yang muncul ini belum sesuai ya. Icon munculnya di sini belum sesuai. Misalkan di sini ada kata pendidik seperti petani atau tukang kebun, tapi gambarnya masih waktu atau jam. Ini kurang relevan, sehingga bisa kita klik ikonnya, kita hapus ya dengan klik delete yang ada di sini. Nah, nanti bisa kita ganti di sini dengan menu elemen yang ada di sebelah kiri. Kita klik elemen, lalu kita mencari, karena kita kata kuncinya adalah petani atau tukang kebun ya, mungkin kata kunci yang sesuai seperti ini dalam bahasa Inggris tentunya. Nah, oke, kita ingin memasukkan icon seorang petani ya, tinggal kita pilih saja sesuai yang kita butuhkan. Sebagai contoh saya akan menggunakan ini yang paling atas, tinggal kita klik, tahan, kita seret bawa ke sana, lalu kita atur besar kecilnya seperti ini ya, sambil kita bandingkan dengan icon yang lain, kira-kira besarnya seberapa. Oke, seperti itu. Oke, kita sudah dapatkan satu icon dan kita bisa mengganti warna pada icon ini biar relevan dengan warna yang lain. Di sini bukan hitam tapi biru gelap, biru gelap atau biru tua, maka kita bisa mengganti di warna sini ya, kita samakan. Oke, warnanya sudah sama dan kita bisa melakukan hal yang sama untuk bagian yang lain. Kalau kita lihat contoh yang sudah dibuat di sini, icon yang kedua, pendidikan yang menuntun, digambarkan icon seperti itu. Kita akan mengganti ini dengan kita hapus, lalu kita bisa menggunakan kata kunci yang relevan, misalkan kata kunci orang tua ya, parent icon. Nah, kita tinggal memilih ya icon yang relevan untuk nomor 2, pendidikan yang menuntun ini. Silahkan dicari icon yang relevan. Sebagai contoh ini saya tahan, seret, dibawa ke sana seperti tadi. Kita atur besar kecilnya. Oke, seperti ini. Oke, sudah relevan. Kemudian gambar ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman, kita anggap sudah relevan ya, mendidik, mengajar sesuai dengan zamannya. Kemudian yang keempat, budi pekerti, ini bisa kita ganti, kita del, kemudian masih di icon parent saja, misalkan kita ganti dengan ini. Oke, tentang cinta kasih, budi pekerti ya, kita sesuaikan. Oke, sudah sesuai. Sekarang semua icon sudah sesuai, bisa kita cek dengan kita perkecil. Oke. Nah, kita sudah menghasilkan satu infografis yang relevan. Kita masih bisa mengedit jika dinilai kurang sesuai ukurannya, dan kita juga bisa menambahkan identitas diri kita ya, identitas diri kita sebagai bentuk ini adalah karya kita sebagai guru begitu, bisa kita tambahkan dengan menyisipkan teks yang ada di sebelah kiri. Silakan nanti kita tambahkan begitu. Teks misalkan ini add a little bit of body text, misalkan kita tambahkan di sebelah bawah, misalkan kita tuliskan nama kita ya. Nah, kita sudah mendapatkan satu desain infografis yang menarik dan sudah relevan dengan tujuan kita membuat publikasi ini. Jika semuanya dirasa sudah selesai, tinggal kita publish ya dengan tombol share yang ada di pojok kanan atas. Ya, kita klik tombol share yang ada di pojok kanan atas ini.
kita klik, kemudian kita pilih download ya, ada menu download di sini, kita klik. Nah, jika sudah, kita pilih format yang kita inginkan, mau JPG, PNG atau format lain silahkan, PDF juga bisa gitu ya. Kemudian jika sudah, kita klik download. Tunggu beberapa saat sampai proses downloadnya selesai begitu, dan kita lihat di pojok kiri bawah proses download sudah berlangsung. Tunggu beberapa saat sampai selesai. Nah, kita nanti bisa melihat hasilnya dengan klik show in folder untuk melihat hasil downloadnya ada di folder mana. Sebagai contoh, ini berhasil di-download di folder download ya, di folder download. Hasilnya sudah luar biasa, tinggal kita cek saja dengan double klik untuk membuka. Nah, ini adalah karya infografis yang sudah kita hasilkan gitu ya. Dalam hitungan menit kita sudah bisa membuat infografis yang luar biasa dan bisa kita gunakan untuk memenuhi tugas kita sebagai calon guru penggerak maupun tugas-tugas kita yang lain ya terkait dengan profesi guru. Demikian tutorial cara membuat infografis menggunakan Canva, semoga bermanfaat.